Hai, halo, selamat sore pemirsa. Semoga kabar baik Anda hari ini. Senang sekali saya Norma Novika bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam Dialog UMKM. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan para pelaku UMKM yang tentunya kita harapkan bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Dan sore hari ini saya sudah kedatangan dua tamu spesial yang tentunya akan berbagi begitu ya ilmu tentang bisnis yang mereka jalankan begitu. Langsung saja akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah Ibu Abigail Agung Yunida Primeridiah Sasongko Jati dengan bisnisnya Justy Leather. Selamat sore Ibu. Selamat sore, kabar baik ya? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di TVRI pada sore hari ini. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Panti Arini dari Arini Ecoprint. Selamat sore Bu. Selamat sore. Sehat ya? Mbak. Oke, terima kasih Ibu sudah bisa hadir hari ini di Dialog UMKM. Saya mau ke Ibu Arini terlebih dahulu dengan Ecoprint-nya. Ibu mungkin bisa diceritakan awal mula gitu ya, sampai kemudian Ibu terjun di dunia Ecoprint ini seperti apa? Ya, saya terjun di dunia Ecoprint itu di awal pandemi. Oh, awal pandemi. Ya, awal justru di pandemi? Iya. Wow. Kan waktu itu sebenarnya kan saya ada usaha di Bodista sama ada butik kecil di rumah. Terus ada kan customer yang bikin baju, bawalah Ecoprint itu. Saya masih bingung waktu itu. Lah, ini bahan apa? Batik bukan, tekstil pabrikan juga bukan. Saya tanya, terus dia menerangkan, oh ini Ecoprint Bu, gini. Saya dapat dari teman hadiah gitu. Saya coba searching Mbak di Google, apa sih Ecoprint? Terus akhirnya sistem pemberi cetak motif pada kain gitu loh. Saya mulai belajar di situ, cari gue istilahnya guru lah gitu. Okay. Akhirnya ketemu waktu itu Bu Inen. Bu Inen saya waktu itu masih WSO, jadi sistem online kita belajar. Sampai akhirnya kita dapat ilmu, kita terapkan. Ya alhamdulillah bisa. Awalnya dulu berapa lama tuh Bu sampai kemudian bisa ya? Saya belajar itu berkali karena tidak sekaligus jadi ya mesti sering gagal gitu. Dari kegagalan kita banyak belajar. Proses di mana tuh yang gagalnya tuh pada saat gagalnya itu pemilihan daun. Oh, pemilihan daun. Pemilihan daun ya. Okay. Karena daun yang bisa tercetak itu biasanya daun yang bertanin. Oh, oke. Yang bisa memberi warna. Terutama untuk yang tidak pakai pewarna alam, yang motif putih seperti yang di belakang itu, harus benar-benar daun yang pilihan. Iya. Oke, nanti kita bahas seperti apa kemudian proses pun teknik dari Ecoprint itu sendiri ya. Karena saya ke Ibu Abigail ini dari Justy Leather gitu ya, dengan berbagai macam craft dari kulit. Nah, Ibu juga bisa dijelaskan awal mulanya sampai kemudian juga berkecimpung begitu ya di dunia bisnis berkaitan dengan kulit begitu. Awal mulanya tuh saya usaha itu sejak tahun 94. Oh, sudah cukup lama ya? Ya, sudah cukup lama. Zaman saya dulu waktu era saya itu kan masih zaman turis-turis di Jogja ya. Awalnya dari situ. Dan kebetulan rumah saya itu sering dilewati turis. Nah, dari situlah kita terus banyak yang turis cari kulit, terus kita awalnya belajar. Tapi dari situ kita ada binaan juga dari dinas. Dulu pernah ada pelatihan juga di ATK, jadi saya dulu ngambil desainer waktu itu. Jadi bisa menerapkan ilmu saya di dunia kerja saya. Ya, di tahun 94 itu masih ingat kan misalnya produk yang kemudian awal buat gitu ya? Pas belajar tuh produk apa gitu? Tas atau? Dulu awal mulanya malah dompet. Oh, dompet. Dompet, karena waktu itu pas ada pesanan dompet juga dulu dari Malaysia, juga turis Malaysia itu. Jadi berawal dari dompet dulu awalnya. Terus sekarang sampai sekarang berkembang merambah ke tas, jaket, sepatu. Ya. Mungkin kembali lagi ke Bu Arini, saya ingin tahu juga bagaimana kemudian proses mempelajari ya teknik-teknik dari Ecoprint sendiri seperti apa begitu. Boleh diceritakan Ibu? Boleh ya Pak ya, sehingga Bapak kain gini. Tekniknya Ecoprint memang beda-beda ya. Setiap ada tuh punya ciri khas tersendiri. Baik. Karena biasanya proses Ecoprint itu kan melalui beberapa tahap, jadi scoring, mordan, baru bisa di eco. Oke. Jadi proses mordan itu yang biasanya beda-beda. Itu apa itu Bu? Mordan itu jadi perendaman dengan kayak tawas,
tunjung. Gitu. Jadi prosesnya itu memang Fungsinya untuk membuka pori-pori kain. membuka pori-pori kain. Ya, Memang harus. sama menghilangkan zat kimia yang masih melekat di kain. Oh, oke, baik. Gitu. Jadi biar tanin dedaunan itu bisa menyerap tersempurna di kainnya itu, Mbak. Iya. Oke, kemudian setelah itu proses selanjutnya apa bisa? Proses jadi scoring, murdan, baru bisa kita ekoprint. Gitu. Jadi proses ngekonya, penataan daun sama finishingnya dikukus 2 jam. Gitu. Dulu pas waktu latihan membutuhkan waktu berapa lama sampai bisa expert begitu ya seperti Sebulan lah. sebulan aja cukup Iya, sebulan begitu ya. Sebulan itu sudah bisa produksi. Sudah bisa produksi, sudah bisa jadi merambah ke fashion. Oh, langsung dari kain ekoprint kemudian juga ke fashion gitu ya. Yeah. Kalau untuk inspirasi sendiri dari fashion yang Ibu buat itu terinspirasi dari mana, Bu? Biasanya kita kayak ke Pinterest apa gimana. Oke. Iya. Nah, pada saat kemudian Ibu buat ekoprint, kemudian juga merambah ke dunia fashion ekoprint ya. Waktu itu kemudian respon dari masyarakat seperti apa? Alhamdulillah, karena saya dari awal memang di bodies gitu, di fashion gitu, jadi tinggal pengembangannya aja. Dan waktu itu ada kayak fashion show, ikut-ikutan fashion show, itulah yang bikin semakin kita jadi lebih bersemangat, lebih maju lagi gitu, lebih dikenal juga gitu. Baik, kalau Ibu Abigail dari tahun 94, di tahun 94 mungkin bisa diceritakan seperti apa sih perkembangan kemudian misalnya tas kulit, kemudian sepatu kulit dan kemudian usaha kulit itu seperti apa ketika itu? Ya awalnya kalau waktu dulu kan kalau misalnya dengan produksi dompet kan dengan kapasitas kulit yang kecil, waktu dulu kan mula-mula usaha kan belum bermodal gitu. Baik. Nanti kita lanjutkan ya Bu ya, kita harus iklan sejenak, usai iklan kami akan kembali menjumpai Anda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Dialog UMKM. Ibu Abigail, bisa dilanjutkan tadi seperti apa ya di tahun 94, seperti apa perkembangan bisnis kulit begitu, kemudian ada apa ya tantangan-tantangan yang dihadapi nggak ketika itu begitu? Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Kebetulan kita kan selalu custom ya, jadi apapun permintaan customer itu kita harus berusaha bisa mengerjakan, memenuhi. Terus dulu juga pernah kita juga ada customer juga dari Jepang selama 5,5 tahun. Jadi selama 5,5 tahun itu kita order ke Jepang terus dan nggak bisa ngerjain di luar itu gitu loh. Iya. Oke. Banyak juga tantangan-tantangan di situ yang Nanti kita juga pelajaran. lagi mungkin bisa dijelaskan nih produk-produk yang dimiliki oleh Just Leather ya. Ini ada kemudian clutch gitu ya dari bahan kulit apa, kemudian bisa dijelaskan. Kalau clutch ini dari bahan kulit kambing, jadi memang kita proses untuk menampilkan tekstur bulunya. Oke. Terus kita kasih ornamen, jadi kayak dipotong-potong. Itu dari kami. Kemudian ya lebih klasik biasanya. Kita masuk di tempat yang country gitu, yang gini ini. Iya. Lebih banyak kalau misalnya di tempat Ibu itu Ibu lebih senang atau lebih banyak menggunakan kulit dari jenis apa Bu? Kalau saya senangnya dengan tekstur yang nggak begitu keras, karena kan tenaganya kan lebih membutuhkan kekuatan kalau kulit yang keras gitu. Baik, kalau dari pasar sendiri demand-nya lebih banyak di kulit bagaimana? Biasanya selama ini karena kita banyak yang putri ya. Itu biasanya untuk yang agak lembut, yang bertekstur agak misalnya seperti ini gitu ya, yang lembut gitu. Tapi ada juga yang benar-benar menampilkan karakternya ya. Ini juga ada yang berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Iya, menampilkan karakter kulitnya. Misalnya ini kan kelihatan lebih keker, lebih keras. Ini juga dari apa? Ini kulit sapi. Ya, Tapi kan prosesnya sapi itu kan macam-macam. Ada yang dibuat garment, ada yang dibuat pull up, dan pull up itu juga 2 macam kan. Biasanya kita lihat pasar dulu. Misalnya pasarnya mau minta yang low ya, kita dari yang dari bahan dasarnya itu yang
nabati. Nabati bisa juga dibuat pull up. Tapi kalau memang mau yang benar-benar berkualitas, kita buatnya dari yang white blue. Oke, jadi memang setiap jenis kulit itu karakteristiknya berbeda-beda. Berbeda-beda, Dan peruntukannya juga berbeda-beda. Iya, Begitu. Mungkin iya. bisa dijelaskan Bu karakteristik dari masing-masing kulit, baik dari kulit kambing, sapi. Tadi juga katanya ada crazy horse, gitu. Kulit ular juga berbagai macam. Ya mungkin bisa dijelaskan masing-masing karakteristik seperti apa dan peruntukannya cocok untuk apa. Iya, iya. Biasanya kita ikut customer aja. Kalau misalnya customer menyajikan karakter model yang keker, yang keras, kita otomatis kita sesuaikan dengan bahan dasarnya. Ada juga yang mintanya yang lembut, yang soft gitu, kita juga menggunakan kulit sapi yang soft juga. Misalnya dengan adanya kulit soft, dia minta keker, itu kita juga bisa juga. Misalnya ada bahan penguatnya atau apa, biasanya kan orang suka, customer saya itu domba. Oh, oke. Domba, kalau andai pun kata sapi, dia suka yang lembut-lembut. Karena kebanyakan cewek. Tapi terkadang kalau kita dapat customer yang cowok, bisa menggunakan karakter kulit yang seperti ini. Misalnya pull up, atau crazy horse, gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit juga tentang teknik-teknik dari pembuatan baik tas, clutch gitu ya, dengan berbagai macam kulit. Mungkin dari sapi terlebih dahulu seperti apa, tekniknya apakah berbeda dengan kulit kambing ataupun yang lainnya seperti itu? Oke, sebelum jawab nih, kita pengen lihat dulu seperti apa begitu ya produk baik dari Ibu Arini ataupun Ibu Abigail. Ini dia tampilan dari model-model kami. Selamat menyaksikan. Tadi luar biasa produk-produk baik dari Arini Ecoprint ataupun dari Abigail. Ya, saya mau lanjut lagi, mungkin tadi bisa dilanjutkan lagi begitu ya tentang kemudian proses pembuatan Ecoprint mulai dari awal sampai menjadi sebuah produk kain ataupun fashion begitu. Silakan. Iya. Untuk produk Ecoprint sendiri, kita harus tentukan dari jenis kainnya dulu. Kain harus jenis kain katun. Jadi serat alam yang selulose. Karena kalau misalnya berbeda kain itu juga akan berbeda kalau hasilnya gitu. Hasilnya iya. Kalau serat alam otomatis untuk penyerapan warna itu jauh lebih mudah. Ya, dengan sintetis, kalau sintetis biasanya menolak. Jadi serapannya nggak bisa masuk. Selanjutnya Bu. Jadi untuk proses pembuatan sendiri, pertama berawal dari kita scoring. Scoring itu jadi perendaman TRO dengan soda as.
Oke. Jadi selama semalam. Selama semalam Malam dengan ya. STRO. Terus pagi kita bilas, kita keringkan, baru kita mordan. Ada Mordan itu jadi perendaman dengan beberapa ini ya campuran. Jadi ada gini ya. tawas, ada iron tunjung, soda A, soda kue, sama cuka teknik. Oke. Ya kita rendam sekitar 5 sampai 10 menit, kita bejek-bejek, istilahnya kita remes-remes, baru kita keringkan. Oke. Jadi yang paling utama tuh harus sampai kering. Baik. Kering, baru kita bilas lagi, kita rendam dengan CC, kalsium karbonat. Baik. Itu masih proses seperti itu lagi. Baru kita cuci lagi, baru bisa di eco. Jadi prosesnya kita tata, kita lembarin dulu, kita tata dedaunan. Nah baru kita tutup dengan blanket. Blanket itu jadi kain yang kita rendam pewarna untuk transfer warna sebenarnya, untuk transfer warna. Ya. Kita rendam dengan pewarna alam. Pewarna alam ini bisa dari rebusan secang, dari kayu tinggi, bisa daun-daunan, daun ketapang juga bisa, daun mangga juga bisa, kulit manggis pun juga bisa. Jadi memang benar-benar alami. Ya. Tapi tadi Ibu mengatakan juga bisa dengan sintetis begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga kelebihan dan juga kekurangan baik dari pewarnaan alam ataupun pewarnaan sintetis itu apa Ibu? Iya. Kalau alam otomatis kita limbahnya tuh lebih natural, lebih bisa nyerap ke alam ya. Tapi kalau sintetis otomatis ada pencemaran juga. Terus kalau bahannya itu bahan sintetis untuk warna alam nggak bisa nyerap. Tidak bisa nyerap. Jadi isinya sintetis tinggal dengan sintetis. Oke, so far kalau saya pengen tahu nih kalau dari motif-motif sendiri ya dari tanaman-tanaman yang menjadi favorit Ibu tuh apa sih Bu? Saya favorit itu. Atau yang menjadi ciri khas sebenarnya, dari EcoPrint? Saya lebih senang ke pewarna yang lebih gelap. Lebih gelap ya justru ya Bu ya? Gelap ya. Jadi seperti ini kan warnanya lebih gelap. Di daunnya yang saya pakai simpel aja dari daun sekitar dari pohon ini yang panjang-panjang kecil itu daun johar namanya. Yang panjang-panjang itu ya Bu, daun johar. Terus ini daun akalipa. Ini rumit itu loh rasanya itu. Ada lebih mudah lagi ini daun kenikir. Oh iya. Ya, ini daun jarak wolung hijau ini. Daun jarak wolung. Ya. Wow. Dan nampaknya juga saya ada lihat salah satu itu perpaduan antara batik dan juga EcoPrint begitu ya. Nanti bisa dijelaskan ya. Boleh, tapi nanti kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang satu ini. Perkenalkan, saya Agung Yunida, owner dari Justy Leather. Justy Leather berdiri sejak tahun 1994. Perusahaan kami ini bergerak dalam bidang kerajinan kulit. Produk-produk yang kami produksi yaitu tas-tas kulit dengan handmade, dengan sentuhan-sentuhan alam, dengan pewarnaan alam juga. Di sini kami memproduksi sepatu juga, dompet-dompet, aksesoris-aksesoris lainnya, berbagai macam aksesoris. Di sini kami mengutamakan kualitas. Kami masih bisa bertahan sampai saat ini karena dengan pengembangan dan inovasi-inovasi. Kami selalu mengikuti tren dan pasaran baik dalam negeri maupun luar negeri. EcoPrint ini kami buat sendiri bersama karyawan-karyawan kami dengan bahan-bahan alam yang mudah kami dapat di sekitar kita. Produk kami ini sudah kami pasarkan, sudah kami ekspor ke mancanegara. Yang akhir-akhir ini tas-tas kami masuk ke Amerika dengan teknik EcoPrint. Keunggulan kami dan kelebihan kami yaitu customer bisa mengekspresikan bagaimana keinginan ornamen yang ada di tas itu. Jadi kita bisa mengaplikasikan dalam bentuk EcoPrint di dalam kulit, yaitu dengan pemilihan bahan baku. Benar-benar kami cermati dari awal pemilihan bahan baku yang sekiranya mempunyai grade A. Di sini
kami juga tidak mengenyampingkan yaitu untuk proses produksinya dari hal-hal penyesetan, jahitan yang benar-benar perfect dan benar-benar harus diutamakan untuk hasil yang rapi. Alamat kami ada di Banyakan 1, nomor 24, RT 3, Sitimulyo, Piungan, Bantul. Adapun pemesanan bisa lewat WA dengan nomor telepon 081904085997. Ada sosial media lain yaitu IG dan Google Business dengan alamat Justy Leather. Kembali lagi di Dialog UMKM bersama saya Mila. Saat ini saya sedang berada di galeri bersama para pengrajin, juga di sini sudah tersedia contoh produk dari kulit juga kain ekoprint. Di sini juga saya akan wawancara langsung atau ngobrol langsung bersama para pengrajin, langsung saja. Bapak, kalau boleh tahu ini sedang bikin apa ya Bapak? Ini baru untuk persiapan buat tas cewek. Oh, Yeah. Ini dari kulit apa Bapak? Ini Mungkin boleh dipegang Bapak. Oh ya, ini dari kulit sapi ya ini. Ini prosesnya baru mau buat untuk tempat rit untuk saku dalam. Oh, oke. Kalau untuk warna dari kulit kan ada macam-macam ya Bapak. Itu warna alami atau dikasih warna sendiri Bapak? Itu tergantung nanti dari permintaan customer ya. Itu nanti ada warna alami, juga ada warna apa ya itu namanya warna tekstil. Oke. Ya. Berarti bisa request warna langsung ya Bapak kalau mau beli dan mau warna sendiri gitu? Ya bisa. Nanti mau warna apa aja kita insya Allah bisa. Oke. Terus kalau untuk mau membuat produk misalnya tas itu berarti bikin pola dahulu ya Bapak ya? Iya. Oke. Lalu untuk jenis kulit Bapak itu kan pasti ada yang tebal dan juga ada yang tipis. Itu apakah ada alat khusus untuk memotongnya Bapak? Ada. Itu nanti kalau mau minta untuk tipis kita split atau kita seset, itu nanti tergantung dari permintaan custom, itu nanti mau modelnya seperti apa. Oke. Terus nih Bapak ya, misalnya saya mau beli tas kulit, saya kan nggak tahu jenis kulit ya Bapak. Terus bagaimana caranya saya untuk mendapatkan kulit dengan kualitas yang bagus Bapak? Ya kalau orang awam memang susah ya untuk membedakan itu kulit asli atau mungkin itu sintetis, itu memang agak susah. Jadi sebaiknya kita lihat, paling tidak itu kita lihat di pori-pori ya. Kalau untuk sintetis itu tidak ada pori-porinya. Secara kasat mata, jadi kalau untuk kulit asli itu pasti ada pori-porinya. Oke. Terus biasanya untuk membuat satu produk seperti tas yang paling atas ini membutuhkan waktu berapa lama Bapak? Paling tidak itu kita butuh waktu
dari persiapan ya, dari persiapan kita buat pola sampai nanti jadi paling tidak itu ya kita butuh waktu, paling tidak itu kita kerjakan itu 2 hari. Oh, oke, 2 hari ya Bapak ya. Ya. Kalau untuk yang bawahnya itu Bapak, ataukah lebih sulit atau Kalau untuk bawahnya itu lebih simpel ya, itu lebih simpel. Itu jadi mungkin 1 hari pun bisa jadi itu dari buat polanya. kalau untuk sisa potongan kulit itu biasanya dibuang atau dibuat untuk produk lagi Bapak? Kalau untuk sisa kulit kita jarang sekali dibuang ya, kecuali itu memang udah nggak bisa terpakai, itu baru kita sendirikan, kita pilah-pilah, itu nanti bisa masuk untuk model yang lain, bisa untuk dompet atau mungkin bisa untuk aksesoris yang lainnya seperti itu. Berarti sangat meminimalisir. Iya. Betul sekali. Terus cara perawatan supaya nggak gampang rusak itu bagaimana sih Bapak? Untuk perawatan kulit ya paling tidak kita kalau habis kita pakai ya itu jangan kita langsung simpen, kita angin-anginkan dulu. Kita angin-anginkan, setelah itu baru kita kasih obat ya, dikasih silika itu untuk penyimpanannya. Dan jangan sampai ditaruh tempat yang lembab, seperti itu. Oke. Kalau untuk kulit yang paling mudah dibentuk itu biasanya kulit apa Bapak? Kulit yang paling mudah dibentuk itu ya kulit yang soft ya, yang soft itu paling mudah untuk kita bentuk mau buat tas apa. Dan itu tergantung dari permintaan dari custom ya. Kalau orang di pengrajin kulit, apapun itu bentuk kulitnya dan seperti apa, itu insya Allah bisa dibuat. Tergantung itu dari permintaan. Betul banget ya Bapak. Kalau untuk produk yang paling unik dibuat Bapak? Kalau dibuat unik itu ya tergantung ya itu karena kita masing-masing orang itu punya nganu sendiri-sendiri ya. Oke, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pengrajin kedua. Di sini ada pengrajin kain ekoprint. Iya. Oke. Iya, selamat sore Kak. Iya, Kakak saat ini sedang membuat dari daun apa ini Kak? Ini kebetulan kita pakai daun pepaya. Pepayanya pepaya Jepang gitu ya. Jadi motifnya juga bagus. Oh, seperti ini Oke, ya? iya, ini contoh-contohnya ada banyak nih Kak. Oke, daun pepaya Jepang. Hanya bisa pakai daun pepaya atau bisa lainnya? Oh, bisa lainnya. Kebetulan kalau di Arini ini kita menggunakan mulai dari jati, daun pepaya Jepang ini tadi. Kemudian ada juga kalau misal di lingkungan sekitar kita itu ada kenikir. Wow, Nah, kenikir itu yang mungkin mudah didapat gitu kan di sekitar kita. Berarti ini dari jati ya? Ini dari jati, makanya warnanya juga manis banget gitu. Keren sekali ya. Iya. Kalau untuk motif yang paling timbul itu biasanya dari daun apa Kak? Kalau kebetulan kita lebih ke ini ya, ada ini tadi jati itu juga bagus banget dari warnanya aja dia manis gitu kan ya. Ada ungu gitu kan, perpaduan warnanya bagus. Kemudian juga daun pepaya Jepang ini juga termasuk rekomendasi juga sih Kak. Iya. Kalau untuk perawatan kayaknya Kak supaya tidak mudah pudar warnanya itu apakah ada cara khusus? Oke, sebetulnya nggak jauh berbeda dengan batik tulis gitu kan. Kalau batik tulis sama dengan ekoprint itu pada intinya yang pertama kita nggak boleh langsung kena matahari. Nah ya kan, kemudian jangan sampai langsung kita mencucinya nih. Kalau teknis mencucinya jangan sampai langsung ke mesin cuci gitu kan. Kemudian penggunaan sabunnya juga itu yang terutama ya. Jangan sampai sabunnya kalau bisa memilih sabun yang lembut karena itu sangat berpengaruh dengan warna yang ada di batik ekoprint sendiri Kak. Iya. Terus kalau daunnya itu berbau apakah itu meninggalkan di kainnya Kak? Kebetulan untuk bau sendiri kita lebih ke alami ya. Jadi kita tenang aja karena tidak kemudian yang pakai bahan-bahan kimia dan lainnya. Intinya kita kepada aroma-aroma alami daun-daunan gitu. Berarti terus ini bikinnya hanya bisa di kain polos aja ya Kak atau bisa di kain berwarna? Oke, rekomendasinya sih lebih ke polos dan utamanya adalah katun. Nah itu yang paling bagus nanti terutama kan warnanya juga bagus perpaduan antara katun dan juga bahan alami daun-daunan gitu Kak Mila. Itu harus polos atau ada warna khusus seperti putih atau ini? Baiknya polos dulu sih Kak. Oh, polos dulu ya. Polos, ya. Kalau untuk tahapan yang paling susah saat pembuatan itu pas tahap apa Kak? Tahap apa ya? Mungkin di pondingnya juga cukup menguras kesabaran gitu ya. Utamanya juga ini nanti kita akan buka ini juga Boleh Kak ya. langsung dilihatkan Kita bisa saja. praktek. Oke, boleh dibantu Kamila ya? Boleh. Oke, kita akan buka bareng gitu kan. Nah ini kita dari blanketnya kita akan buka nanti ngecek hasilnya nih gimana ini nanti ya. Nah pelan-pelan. Ini sebetulnya harusnya sehari Kak. Cuman kita kebetulan untuk kali ini iya.
Kita coba lihat hasil yang baru sejam ini. Wah, ini baru Sebetulnya sejam ya? harusnya sehari gitu kan. Oke. Tapi karena spesial untuk acara ini kita buat baru saja. Oke. Nah, ini blanketnya, kemudian kita buka untuk lihat hasilnya di sini Kak. Kita buka bareng-bareng ya. Iya. Oke. Wah. Oh, ini masih ada daunnya ya, Kak? Iya, ya? ini masih ada daunnya. Nah, kita bisa buka untuk hasilnya nih, cantik banget ya. Warnanya masih betul-betul alami dan juga natural. Oke. Terus ini kan ada dua kain ya, Kak ya? Ini kain yang satunya ini Ini kain hanya apa? blanketnya saja, apa istilahnya untuk menyelimuti saja ya. Oke, kita buka boleh Kak. Nah, ini masih ada daun-daunnya, beberapa daunnya ya. Ini hanya mengambil daun-daun yang ada di sekitar rumah Kak. Wow. Ini kayak gini ya. Ini nggak hanya satu jenis daun ya, Kak ya? Banyak sekali, pokoknya yang ada di sekitar rumah kita ambil kemarin. Oke. Terus kalau yang paling susah muncul motifnya itu biasanya daun apa, Kak? Aduh, apa ya? Sementara ini sih masih rata-rata cepet sih Kak, gampang ya untuk munculnya. Terutama kita ambil daun-daunan yang memang betul-betul ada di lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Kamila. Baik pemirsa, itu tadi hasil bincang-bincang saya bersama para pengrajin. Tentunya kita menjadi tahu kita dapat membuat produk yang bernilai tinggi dengan bahan yang bisa kita bikin olahan sendiri ya tentunya ya. Terima kasih dan kita akan saksikan komersial break berikut ini. Iya, tadi kita sudah lihat bersama ya bagaimana kemudian pengrajin baik dari Ecoprint ataupun kulit menjelaskan bagaimana kemudian proses dari pembuatan kerajinan kulit dan juga Ecoprint itu sendiri. Tadi dari Ecoprint juga beberapa tanaman-tanaman itu seperti daun pepaya, kenikir bisa diambil dari lingkungan sekitar, begitu luar biasa. Tadi kita sudah membahas tentang batik Ecoprint. Nah, bisa dijelaskan nih. Ini kayaknya juga kainnya berbeda nih ya, bukan katun. Sepertinya sutra Bu ya, kalau saya lihat dari sini. Iya, ini Wow, ini pasti tingkat pengerjaannya, tingkat kesulitannya juga cukup lebih tinggi Bu. tinggi, iya. Bisa dijelaskan. ya. Sebenarnya Ecoprint sendiri itu bukan batik Mbak, karena tidak ada malamnya. Oke. Ya. Jadi batik sendiri, Ecoprint sendiri. Nah, yang ini ekotik. Jadi Ekotik. Ecoprint yang dibatik. Ecoprint yang dibatik. Oke, Iya, baik. iya. Ini. Lah, bisa Jadi, dijelaskan seperti Iya, apa itu? ini dan prosesnya proses memang pembuatannya bagaimana? lebih rumit, Ya. lebih rumit karena kita Ecoprint dulu. Jadi gini, saya pakai satu daun aja jadi daun jati karena memang jati warnanya lebih tajam ya. Ya, ya. Gitu. Jadi jati terus baru kita batik. Oke. Batiknya ini perpaduan antara tulis dan cap. Ya, perpaduan cap. Terus pewarnaannya, nah ini kita pewarnanya pakai sintetis. Oh itu pakai sintetis. Sintetis, begitu iya. Kenapa Karena kemudian memilih batik. sintetis dalam sistem pewarnaannya Bu? Karena Ecoprint sendiri sudah muncul warna gini ya. Gitu. Terus saya karena ini istilahnya apa ya Mbak, terobosan gitu. Iya. Biar nggak monoton terus warna agak shop semuanya, warnanya kan itu warna yang soft semuanya. Ini tiba-tiba ada yang jadi menyala agak gitu ya. lebih tajam lagi gitu. Oke. Terus ini kan semi ya ditulis sama cap. Terus saya bikin lagi juga yang full tulis. Wow. Jadi kita ikut terus kita batik pakai full tulis. Ini ya, wah, luar biasa. Ini juga pasti tingkat Ya, kesulitannya cukup tulisannya ya. tinggi pada saat membuat proses dari Iya. satu kain. Untuk membuat satu kain ini butuh waktu berapa lama Bu dari Itu awal? lumayan ya, ini sekitar 2 minggu lah. 2 mingguan. Ya, karena kita harus batik benar-benar batik tulis ya. Terus proses pewarnaannya juga. Ya. Proses ngikonya juga. Oh, oke, oke. Karena ini kan harus kita tutup pakai malam dulu untuk proses untuk pewarnaan itu kalau pewarnaan 2 kali juga kita nutupnya 2 kali Oke, oke. supaya jadi warna tidak masuk ke Ecoprintnya. Oh, baik. Iya. Ini ada model yang sudah jadi fashion atau Belum ini karena terobosan baru. udah terobosan jadi baru iya. ya? Wow. Dan ini juga sudah dipasarkan juga Bu? Akan dipasarkan mungkin? Kemarin sudah tuh ada pameran di PRJ itu sudah saya bawa dan alhamdulillah sambutannya pasarnya? bagus banget. Wow, iya kan? Terobosan baru Terobosan gitu ya? baru iya. Karena kadang kita butuh warna. Kalau warna sintetis memang lebih mudah budarnya karena warna alam ya. Tapi kalau sintetis lebih kuat.
Oh, Iya. oke. Baik, saya mau kembali lagi ke Ibu Abigail. Tadi ya mungkin bisa dijelaskan juga tadi proses pembuatan belum selesai mungkin dari pembuatan misalnya tas gitu ya, dari masing-masing kulit yang berbeda-beda gitu. Apakah kemudian juga berbeda teknik-tekniknya seperti apa? Termasuk juga saya pengen tahu misalnya kualitas kulit itu juga ada kulit 1, 2, 3 ya. Bagaimana kemudian bisa kita bedakan dari segi kualitas itu seperti apa secara kasat mata misalnya? Silakan Bu. Kalau secara kasat mata untuk mengetahui kualitas kulit itu biasanya kalau orang awam dia tidak tahu. Oke. Iya, jadi kita harus benar-benar kalau tahu kualitas kulit itu benar-benar orang yang benar-benar tahu proses kulit. Jadi terkadang kelihatan bagus dari luar, udah dalam bentuk jadi tas bagus, tapi kok terkadang dipakai beberapa waktu belum begitu lama kok pecah, kok catnya ngelupas itu terkadang kendalanya di situ. Jadi untuk pembuatan barang jadi itu biasanya kita harus seleksi kulit dulu dari awal, dari bahan baku dulu. Misalnya kita mau proses kulit pull up, kita lihat dulu pull up-nya itu dari bahan dasar nabati atau dari bahan dasar wet blue. Kalau bisa jelaskan nabati itu apa, wet blue itu apa? Kalau nabati itu biasanya kita prosesnya pakai masih alami. Terus kalau yang wet blue itu kita jadi dari pickle dulu ya. Semua kulit itu semua dari bulu pickle. Dari pickle itu baru arahnya kemana gitu. Kalau nabati itu biasanya lebih sederhana, tinggal pewarnaan jadi gitu. Tapi kalau yang sekarang tingkatannya kan banyak, ada yang full up, ada yang crazy horse, ada yang garment, tergantung arahnya. Ada lagi yang dibuat cabretta biasanya untuk sarung tangan kulit. Kalau garment arahnya untuk jaket. Ini ya seperti ini kalau Ini garment. Garment ya? Iya, Oke. garment ini. Bisa Jadi dia lentur, lemes gitu loh. Itu biasanya diproses untuk garment. Iya. Kalau bahan baku sendiri Ibu mendapatkannya dari mana Ibu kalau boleh tahu? Apakah masih sekitar Jogja saja? Biasanya kalau bahan baku itu dapatnya dari pengepul. Kalau enggak kita proses sendiri karena kita tahu untuk proses gitu. Ya. Dan kebetulan tempat usaha saya itu dekat kawasan pabrik kulit. Jadi dekat saya itu pabrik kulit semua banyak ya. Jadi kita bisa proses di situ. Oke. Sekarang saya tertarik juga dengan berbagai macam baik tas ataupun tempat handphone, kemudian juga ada tempat koin gitu. Kalau untuk pembuatan seperti ini kemudian membutuhkan waktu berapa lama dan ini jenis kainnya apa, menggunakan teknik apa begitu Bu? Kalau ini namanya dari bahan baku pull up, sapi. Tapi saya cenderung untuk memilih dari white blue dulu. Jadi bukan dari nabati. Kenapa dari nabati itu kurang kuat? Karena peminyakan dalam proses pembuatan proses kulit itu kan ada peminyakan. Jadi dikasih emulsion untuk proses kulitnya itu. Jadi memang kita proses kulit itu menggunakan terutama minyak. Makanya sekarang kan gini, ada halal. Oh iya betul. Iya, karena takutnya kalau nggak halal itu biasanya bisa pakai minyak babi gitu. Makanya kan sekarang syaratnya untuk UKM itu untuk yang kulit itu harus ada halal. Oke, baik. Ya. Kalau ini sendiri ini kayak sweat gitu ya? Iya, itu sweat. Bisa dijelaskan juga seperti apa kemudian teknik pembuatannya, jenis kulit yang digunakan. Kalau sweat kembali lagi kita tetap pilih dari wet blue. Semuanya dari wet. Entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu domba. Kalau mau kualitas yang paling bagus itu kita pilih wet blue. Dan dari wet blue itu kita prosesnya dengan proses kalau misalnya mau jadi hasil yang bagus ya untuk pemasukan, peminyakan, emulsion itu kita benar-benar takeran. Udah ada takarannya dan semua itu udah ada harganya Kak. Misalnya mau tas yang harganya low gitu ya, kita cari bahan baku yang low. Otomatis dengan pembuatan bahan baku yang low itu prosesnya juga lebih cepat, bahan-bahannya juga lebih murah gitu. Tapi ya untuk kualitasnya juga kurang kan gitu. Baik. Oke, tadi kan kalau Mbak Mila sudah tanyakan tentang bagaimana untuk menjaga gitu, merawat dari kulit itu sendiri. Tadi kalau ditanyakan kayaknya masih yang itu ya, yang pull up gitu. Yang ini, sweat sendiri itu untuk merawatnya seperti apa? Kalau sweat ini karena dia kan bukan dicat ya.
Jadi dia di dyeing, namanya di dyeing. Di dyeing. Jadi kayak kita nyuci di celup gitu loh. Di celup, di drum kan diputer terus pakai drum itu. Itu namanya di dyeing. Nah, jadi kalau misalnya perawatan, kalau sweat itu lama-lama dipakai kena panas, kena hujan, kena air, warna kan bisa pudar. Ini bisa diwarna lagi. Diwarna ulang tapi gitu dengan cara di dyeing juga. Nah, sekarang kalau misalnya udah jadi tas, kan susah juga. Terkadang ke pengrajin seperti ke tempat saya itu, Bu ini mau diwarna ulang bisa enggak? Wah ini harus bongkar. Ya udah Bu bongkar nggak apa-apa, itu bisa kita layani juga. Dilayani begitu ya. Termasuk juga kalau produk dari kulit itu kan juga bisa luka begitu ya. Iya. Itu bisa biasanya kalau mau memperbaiki seperti apa tuh Bu? Itu juga ada teknik khusus. Oke. Teknik khususnya gini, misalnya ada sepatu luka nih ujungnya gitu. Gimana ya bisa bisa kembali lagi. Biasanya kita buff. Kalau di kulit itu istilahnya di buffing. Jadi di buff itu di amplas. Kalau awamnya orang bilang di amplas gitu. Nah, dari situ nanti kita proses lagi, dikasih lapisan lagi gitu. Terus kita diwarnai ulang, di matching. Terkadang susah begitu ya untuk mencari Susah warna untuk yang pematchingannya sama. itu susah. Akhirnya harus diganti semua warnanya. Iya, paling nggak mendekati berapa strip lah gitu. Oke, Iya. ini tentunya pemirsa masih penasaran ingin melihat lagi karya-karya dari Ibu Arini dan juga Ibu Abigail. Kita saksikan tayangan yang berikut ini. Oke, Ibu Arini tadi kan kita lihat itu apa namanya batik ekotik ya. Batik. Ekoprint batik. Kalau saya lihat kan masih kebanyakan ini di kain-kain begitu ya. Kedepannya mungkin mau bikin ekoprint misalnya di tas, di sepatu, bekerja sama dengan Ibu Abigail. Saya sudah bikin. Oke. Di Fair ada semua gitu ya. Jadi saya bikin sepatu juga, supaya bikin tas juga, ada topi, ada
Oke, kalau prosesnya sendiri sama begitu atau Hampir lebih sama, tekniknya lebih hampir susah sama. gitu kalau di Hampir sama karena kulit sendiri itu kan selulose juga, jadi serat alam. Jadi untuk di ecoprint jatuhnya lebih bagus, kayak jenis sutra gitu. Jadi serapannya bagus sekali. Iya, luar biasa. Kalau dari kulit sendiri Ibu ya, mungkin tas ataupun yang lainnya gitu juga apakah juga bisa dicampur ya dengan misalnya batik atau lurik atau ecoprint gitu? Ya, biasanya Bisa ya? biasanya gitu ya. Dan ada customer saya, kan banyak customer ya. Ada yang khusus untuk lukis, jadi kanvas dilukis, dibawa ke tempat saya, terus kombinasi kulit, terus ada batik juga, terus ada tenun juga gitu. Dipadu-padankan begitu ya? Iya, terus ada goni. Goni juga, oke, wow. Kalau kita lihat sekarang ini kan kemudian pemain baik di bisnis kulit ataupun ecoprint sudah semakin banyak begitu ya. Bagaimana cara Ibu, baik Ibu Abike dan juga Ibu Arini ini berinovasi agar tetap bisa bertahan di pasar kulit dan juga ecoprint ini, Ibu Abike? Kalau saya untuk bisa bertahan ya tetap berinovasi. Terus kita lihat masa pasar juga, kita masuk ke segmen-segmen mana yang biasanya kita sesuaikan dengan segmen juga, dengan model, harga, kualitas, itu biasanya kita sesuaikan. Jadi kita tetap bertahan dan kita merasa bahwa itu bukan pesaing atau saingan kita, tapi hanya kompetitor saja secara positif. Jadi kita harus lebih berinovasi dan bisa berkompetitor masalah dengan harga juga. Jadi kita harus tetap bisa bertahan. Berkompetisi Gitu. tapi dengan sehat juga Iya, gitu ya. iya. Ibu Arini silakan seperti apa kemudian? Ya, hampir sama juga ya Mbak. Jadi karena persaingan ecoprint sendiri juga semakin ketat ya. Jadi kita harus bisa pinter-pinternya kita berinovasi kayak model baju, terus kita bikin istilahnya ciri khas. Jadi dari saya tuh semua hampir baju saya ada seperti tidak ada list seperti ini. Oh iya Hampir betul ya. semuanya. Iya. Iya ciri khas Jadi dari biar jadi orang itu Arini gitu. Iya. Itu yang menjadi ciri khas saya itu. Jadi yang pertama itu, yang kedua yaitu pengembangannya saya ke ekotik seperti ini. Itu yang tadi terobosan baru begitu ya. Iya, Dan menarik lagi adalah baik Ibu Abike ataupun Ibu Arini ini juga memberdayakan masyarakat sekitar ya untuk kemudian membantu dalam memproduksi masing-masing dari produknya sendiri. Seperti itu Bu, mungkin bisa dijelaskan seperti apa kemudian produk ini juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar, menaikkan ekonomi masyarakat sekitar. Biasanya menggunakan tenaga-tenaga di sekitar kita, biasanya yang biasa menyerap begitu banyak tenaga. Misalnya contohnya dengan nempel-nempel seperti ini, jahit-jahit seperti ini kan sebenarnya dari limbah. Dari limbah yang sudah tidak kepakai. Nah itu biasanya kita buat lukisan atau gambar seperti ini, tapi benar-benar dijahit. Jadi benar-benar kan ini membutuhkan waktu yang banyak. Dan itu kita bisa menggunakan tenaga kanan kiri kita. Dan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu kebanyakan bisa jahit. Iya, hanya kita arahkan saja untuk Termasuk kualitasnya. juga baik Ibu Abike atau Ibu Arini juga membuka seperti kelas gitu ya untuk edukasi kepada masyarakat gitu. Pelatihan iya. Nah, seperti apa mungkin? Ya biasanya kita lewat ke PKK, ibu-ibu PKK itu. Jadi kita diminta untuk melatih biar mereka itu bisa menaikkan taraf hidup lah. Apalagi dengan ecoprint itu kan sangat mudah untuk mencari bahan bakunya. Jadi di tanaman sekitar gitu. Terus jadi mudah-mudahan juga ibu-ibu ada kelompok gitu untuk menanam tanaman yang bisa untuk dijual di para ekoprinter gitu. Baik Ibu Abike dan Ibu Arini, terima kasih banyak, sukses selalu baik untuk ecoprintnya dan juga untuk usaha kulitnya ini begitu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sampai di situ perjumpaan kita. Terima kasih telah bersama kami. Selamat sore, sampai jumpa.